Indonesia melaju ke babak final cabang sepak bola di SEA Games 2023 Kamboja. Anak asuh Indra Safri berhasil menyingkirkan juara bertahan Vietnam. Di final yang akan digelar di Olimpik Nasional Stadion Phnom Penh nanti malam, tim nasional Indonesia U22 akan menghadapi tim nasional Thailand U22. Pelatih Indra Safri menyebut skuad Garuda Muda telah mematangkan persiapan akhir usai menjalani fase latihan pemulihan. 19 pemain siap bertanding, hanya Pratama Arhan yang absen menyusul hukuman akumulasi kartu kuning saat membawa Indonesia membungkam Vietnam 3-2 Sabtu lalu. Lantas bagaimanakah strategi Indra Safri untuk membawa skuad Garuda Muda menjadi juara? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini jadi partai final yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola di tanah air. Indonesia lawan Thailand nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kurang lebih di jam segitu ya. Betul, karena jamnya sama ya, Indonesia di sana. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pecinta sepak bola. Selamat pagi Bang Effendi Ghazali, Bang Ege. Selamat pagi Bayu, Rati, dan para pemirsa. Baik, dan juga ada Coach Indra Safri, pelatih timnas U22 SEA Games Kamboja. Selamat pagi Coach Indra. Pagi. Baik, ini mengenai Waalaikumsalam Coach Indra. Coach, kita semua penasaran nih bagaimana persiapan timnas U22 nanti laga nanti malam. Apa saja akan mungkin strategi ataupun pemain-pemain yang akan diturunkan nanti malam? Ya, pertama tentu kita syukuri kemenangan yang kemarin lawan Vietnam, dan saya pikir itu final pertama kita, dan setelah itu nanti ada final kedua lawan Thailand. Jadi persiapan seperti biasa hari setelah pertandingan, karena memang pertandingan yang lawan Vietnam sangat ketat sekali, dan kami telah melakukan yang paling penting. Saya bicara dengan tim dokter, saya ingin tahu siapa-siapa pemain yang cedera. Tapi alhamdulillah semua pemain setelah kita kemarin melakukan recovery dan latihan terakhir kemarin sore jam 4.15 di lapangan Pisaka, semua pemain siap untuk bertanding pada malam hari ini, minus Arhan karena memang dia ada akumulasi kartu kuning dan tidak bisa bermain untuk malam hari ini. Ya, kondisi psikologis begitu ya adik-adik ini saat ini karena sudah kemarin di semifinal menang dengan lawan yang berat, berakhir dramatis, kita menang 3-2 gitu. Nah, mungkin coach juga sudah ngobrol ya dengan adik-adik di sana gitu. Bagaimana sih suasana atmosfer kemudian psikologisnya adik-adik ketika akan tampil di final nanti? Iya, tim ini sebenarnya benar-benar bergabung itu semuanya yaitu pas kami berangkat ke Myanmar, ke Kamboja, yaitu sebanyak 20 pemain, di mana pemain terakhir yang bergabung waktu itu adalah dari Persija dan dari dua pemain dari luar yaitu Marcelino dan Pratama Arhan. Hal pertama yang kami lakukan adalah kami membuat suatu perencanaan atau priorisasi persiapan di mana pertandingan demi pertandingan yang ada di fase grup akan menjadi tempat kita atau wadah kita untuk mencari komposisi-komposisi terbaik. Dan alhamdulillah kita bisa menuntaskan 4 pertandingan grup tersebut dengan baik, dengan kemenangan, dan juga nilai plusnya kami menemukan para pemain-pemain yang benar-benar cocok komposisinya di setiap pertandingan. Dan kami juga bersyukur kemarin di semifinal dari hasil fase grup kita menyusun para pemain atau komposisi pemain untuk melawan Vietnam dan menyiapkan game plan-nya, terutama memang
tidak hanya 3 faktor yang kami utamakan, yaitu masalah fisik, taktikal, dan skill pemain, tetapi masalah mental menjadi fokus kami, karena seperti kita ketahui para pemain baru keluar dari kompetisi yang lama, yaitu ketat di kompetisi liganya masing-masing, dan tentu mereka sudah mencapai peaknya di situ. Oleh sebab itu kami betul-betul pandai-pandai untuk bagaimana mereka setelah dia peak, mungkin dia akan ada turun kembali dan pelan-pelan kami naikkan. Makanya kami sangat yakin sekali bahwa pertandingan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai yang keenam malam hari ini, kita berharap mereka hari ini adalah peak performanya dia. Nah, indikatornya adalah kemarin dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, performa anak-anak semakin baik. Makanya malam hari ini doakan saja, kami sangat yakin bisa mengatasi Thailand. Amin, amin. Amin, Itu amin. harapan Harapan kita. kami semua juga, Coach. Saya geser ke Bang Effendi Ghazali ya, yang saat ini berada di Thailand gitu. Bang, kalau lihat ya atmosfer suasana supporter Thailand bagaimana? Karena kan kita juga sempat mendapatkan berita ya yang juga menjadi concernnya netizen di sini. Kan ada back yang bilang, ya udah supporter Indonesia nggak usah datang deh gitu. Supporter Thailand datang semua, kami akan bermain 100% gitu. Sebenarnya kalau di sana bagaimana Bang kondisinya Bang? Ya, saya setelah kemarin sempat berbincang dengan Coach Wirat Sakri, saya mendengar langsung ya bahwa pelatih Jepang Tritaro mengatakan bahwa untuk menghadapi Indonesia yang mereka sebetulnya kagumi pada saat ini, itu mereka membutuhkan pemain ke-12 yaitu para penonton. Nah, saya menyempatkan diri, sekarang ada di Bangkok, nanti jam 10.30 kembali ke Phnom Penh. Di sini rata-rata antusias sekali mereka, walaupun juga disertai dengan keyakinan yang tinggi. Mereka memang sangat kagum pada tim Indonesia dengan pelatihnya yang mereka sebut jenius ya, dan manajernya juga yang luar biasa. Tapi mereka mengatakan kami sudah 16 kali menang ya, juara di SEA Games, dan tentunya mental juara itu ada pada mereka. Tapi secara umum mereka sangat antusias, dan saya melihat animo penonton Thailand yang akan ke Phnom Penh juga cukup tinggi. Agak berbeda ya dengan jumlah penonton kita. Walaupun saya tahu banyak teman-teman yang kemarin saya ketemu baru datang dari Indonesia, transit di Bangkok lalu menuju Phnom Penh. Sebagian diaspora kita juga dari Bangkok akan berangkat ke Phnom Penh. Tapi antusiasme penonton Thailand sesuai dengan harapan pelatihnya Isara Sritaro ini, itu juga mengatakan perlu dukungan pemain ya. Sama juga dengan penyerang luar biasa mereka ya, Kiri Rom misalnya, dia mengatakan dukungan penonton akan sangat menentukan pada pertandingan malam ini. Oke, Bang Ege dan juga Coach Indra, nanti kita akan sambung lagi membahas mengenai Garuda Muda memburu emas SEA Games kali ini ya. Seperti apa, kita akan kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Garuda Muda raih medali emas, kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama, dalam meraih kejayaan. Kita bisa. Halo Mas Ege, sampaikan salam buat Garuda Muda Indonesia. Saya Sudianto. Saya Tommy Pratamo. Saya Sudianto. Garuda Muda raih medali emas. Raih medali emas. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Coach Indra, saya mau ke Bang Ege. Bang Ege, kalau melihat 32 tahun Indonesia ini puasa medali emas begitu ya. Kali ini setelah pertemuan beberapa kali dengan Thailand di final SEA Games juga, apa yang perlu diperhatikan, kelebihan dan juga mungkin kekurangan dari tim Thailand yang harus menjadi disoroti Indonesia juga? Ya, waktu di Piala Dunia saya menunggu 36 tahun itu ya, artinya Argentina menjadi juara dunia. Nah sekarang menunggunya 32 tahun Indonesia untuk menjadi juara SEA Games. Karena itu saya coba, tidak hanya saya coba dengarkan atau diskusi dengan Reva Dewi Utama, dengarkan Hardy Menkoto, lalu ada di Rembuk Sepak Bola Nasional ya, WA Group ada Edita, kemudian Rendra Opan dan lain-lain. Rata-rata mengatakan ini kesempatan terbaik bagi Indonesia. Di samping ada Coach Indra, juga ada manajer Sumarti.
persiapannya sangat baik ya dengan macam-macam latar belakang, ada penelitian psikologis, bimbingan psikologis juga. Dan pada bagian lain, mereka semua ingin mengatakan ini kan pemain-pemain yang terlatih juga. Jadi misalnya para back kita itu juga cukup tangguh, misalnya menghadapi lawan-lawan yang luar biasa di Liga 1 gitu. Dan pada bagian lain, yang menjadi kepedulian kita yang sangat tinggi itu adalah mudah-mudahan ya ini semua berdoa penampilan lawan Vietnam kemarin bukanlah penampilan puncak kita gitu. Jadi malam ini kita berdoa supaya penampilan puncak itu ada terjadi pada final ini. Kalau saja penampilan puncak itu seperti tadi yang disampaikan Coach Indra itu betul-betul terjadi pada malam ini ya. Jadi itu yang di semifinal dengan Vietnam itu adalah bagian dari perjalanan menuju puncak, maka insya Allah nanti malam kerinduan kita 32 tahun itu bisa terjawab. Oke. Kalau sedikit sebelum ke Coach Indra, kalau melihat di pertandingan terakhir sempat ada kartu kuning dan juga gol bunuh diri, apa yang mungkin menjadi catatan dari Bang Ege? Ya, saya sempat melihat teman-teman para pemain ini bersama Coach Indra dan manajernya latihan. Saya melihat mereka begitu tenang ya, lagi-lagi karena ada bimbingan psikologis itu tadi ya. Saya berharap ini betul-betul tenang ya, tidak perlu berada di bawah tekanan. Memang ada gol bunuh diri oleh Bagas Kava ya pada menit 69 itu, tetapi Anda lihat bagaimana ketenangan Coach Indra ya yang mengatur ada 3 kali serangan jitu gitu ya pada saat-saat terakhir ketika kita sudah bermain dengan 10 pemain dan akhirnya Taufani Muslihuddin bisa mencetak gol pada menit ke-96. Itu menurut saya merupakan kerjasama yang luar biasa dan walaupun malam ini memang Thailand itu sengaja ya seperti menyimpan tenaga pada waktu berhadapan dengan Myanmar. Kita tahu golnya pun itu baik yang dicetak Leon James itu, kemudian juga ada Poppy Mylon James dan Yos Hangwal itu memang terjadi pada menit-menit terakhir. Itu merupakan bukti bahwa Thailand sedang berusaha menyimpan tenaga sedemikian rupa. Jadi Thailand sendiri juga mengatakan bahwa mereka siap, mereka punya mental juara dan kalau sudah sampai di final akan menjadi berbeda. Tapi saya setuju dengan Coach Indra Safri tadi, kebersamaan sekali ini luar biasa. Saya mengikuti juga di SEA Games terakhir di Filipina, saya merasa bahwa kebersamaan pemain pada SEA Games kali ini jauh lebih luar biasa. Jadi menimbulkan harapan bagi kita semua, Bayu dan baik. Ati. Baik, oke saya ke Coach Indra ya. Menimbulkan harapan. Tadi kalau kata Bang Ege dan juga beberapa analis sepak bola tanah air, ini adalah kesempatan terbaik gitu untuk Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games di cabang olahraga sepak bola. Coach, apakah ini menjadi harapan-harapan publik seperti ini ya, menjadi beban? Dan bagaimana mendeliver ke tim bahwa beban ini bisa menjadi semangat yang bisa membuahkan hasil manis gitu, Coach? Iya, segala sesuatu komentar dari manapun, kalau memang itu sempat terbaca oleh para pemain, saya meminta ke mereka untuk fokus saja ke pertandingan dan yakin saja bahwa pembuktian pertandingan yang mereka lakukan adalah modal untuk mereka lebih baik. Dan saya juga tidak mau membebani, kita sudah 32 tahun tidak pernah medali emas. Saya hanya sampaikan ke mereka perebutan medali emas yang bukan yang 30 tahun yang lalu, tapi medali emas tahun 2023. Kalian tampil di sini dengan kualitas kalian yang sudah kalian buktikan, kalian harus percaya diri siapapun lawannya. Saya malahan sedikit bercanda dengan pemain yang kita lawan ini belum pernah juara dunia kok. Ya. Coach, tapi ada yang baik, ada yang mungkin mempertanyakan nantinya akankah komposisi dari pemain ini sama kayak seperti the winning team, atau kita tahu bahwa Arhan nanti tidak akan main, apakah akan di backup oleh yang lain atau bagaimana, Coach? Melihat Arhan juga kemarin sempat menjebolkan gol 2 kali begitu saat laga terakhir. Iya. SEA Games memang berbeda dengan event seperti kalender FIFA, AFC, dan lain sebagainya. Itu kan ada 23 pemain. Ini hanya 20 pemain dan
ini yang harus di manage oleh semua pelatih peserta SEA Games. Termasuk kami dari 20 itu, dari pemilihan pemain dari Jakarta pun kita sudah mempertimbangkan dan memikirkan hal-hal terburuk yang akan terjadi, dan alhamdulillah semuanya kita sudah mengantisipasi, termasuk Arhan kita harus istirahatkan hari ini dan kita sudah ada penggantinya. Oke, baik, terakhir Coach Indra dan juga Bang Ege begitu ya, yang ingin disampaikan pada pemirsa pagi hari ini, pada pecinta sepak bola tanah air, apa? Dari Coach Indra dulu. Ya, doakan saja pertandingan nanti berjalan sesuai dengan rencana kita dan ditakdirkan oleh Tuhan kita medali emas. Amin, amin, amin. Bang Ege? Amin. Ya, Coach Indra itu pernah mencatat prestasi luar biasa di AFF U22 26 Februari 2019, juga di Phnom Penh, Kamboja ini, dengan menaklukkan Thailand 2-1. Gol dari Prom Chupa itu dibalas oleh gol Tani Ricky Fauzi dan Osvaldo Hai. Jadi artinya kita pernah berjaya di tanah Kamboja ya, dan ini penungguan 32 tahun pada SEA Games yang ke-32. Kita semua berdoa dan saya yakin anak-anak kemarin itu ya, para pemain itu terlihat bebas, ada pendampingan psikologi juga. Mudah-mudahan sekali lagi penampilan mereka melawan Vietnam tersebut bukanlah penampilan puncaknya, tapi penampilan puncaknya pada malam ini. Mari kita doakan dan lebih daripada itu tentu saja berbondong-bondong datang ke stadion ya. Jadi kalau yang masih sempat nonton ini di Phnom Penh maupun di Bangkok, ayo segera rame-rame ke stadion nanti malam. Mudah-mudahan sekali lagi. Berarti ya, Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya ada supporter yang langsung datang ke Phnom Penh gitu mau nonton, bisa kalau cari tiket bisa langsung ke Bang Ege gitu ya. Bang Ege makasih ya, Coach Indra juga terima kasih ya. Coach Indra. Salam juga untuk Oke, baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Ege. Kemudian Coach Indra juga terima kasih. Salam juga untuk timnas U22 ya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan hasil terbaik pada malam hari ini. Amin, ya robbal alamin. Oke.